Kunci 10 tuple structure. Use non-clause connector or subject, ya, konektor yang sekaligus jadi subjek correctly. Gunakan secara tepat konektor non-clause yang berfungsi sebagai subjek secara benar. Nah, pada kunci ke-9 sudah kita pelajari bahwa non-clause konektor berfungsi sebagai kata penghubung, ya, baik dia difungsikan sebagai subjek, objek, object of verb maupun object of preposition atau complement. Dalam kunci 10 ini kita akan mempelajari bahwa kata penghubung non-clause tidak hanya berfungsi sebagai konektor saja, tapi juga dapat berfungsi sebagai subjek dari non-clause itu sendiri. Nah, kalau yang di kunci 9 tadi, kita kan setelah conjunctionnya atau konektornya, kita cari yang subjek verb. Nah, di kunci nomor 10 ini setelah conjunction kita cari verb langsung tanpa ada subjek, ya, di belakangnya. Jadi setelah verb pastikan ya dia objeknya, bukan nggak ada verb lagi. Kalaupun ada verb lagi di belakangnya berarti verb palsu. Nah, contoh, you do not know what is in the box. Non-clause-nya yang mana? What is in the box. Setelah conjunction word ada verb is. In the box apakah subjek? Bukan, dia adalah adverb. Apakah ada verb lagi di belakangnya? Enggak ada. Jadi susunannya seperti ini, conjunction verb. Nah, di sini non-clause-nya sebagai objek, di sini ya, object of verb dari si know. Kamu tidak mengetahui, itu kan subjek verbnya. Apa yang ada di kotak itu objeknya, object of verb. Tapi di sini word-nya sekaligus sebagai subjek, conjunction yang sekaligus sebagai subjek karena langsung jatuhnya setelah conjunction-nya langsung verb. Contoh yang kedua, we are concerned about who will do the work. Kami risau tentang siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. Nah, non-clause-nya di sini jatuh setelah preposition about. Terdiri dari conjunction who, verb will do, lalu object the work. Jadi will do di sini jatuhnya sebagai verb. Kan tidak terpisah seperti yang di kunci 9. Will the work do, semuanya kayak gitu. Kan tidak terpisah verbnya. Verbnya langsung jadi satu setelah conjunction-nya. Apakah boleh? Boleh. Jadi sekaligus si conjunction-nya who itu sebagai subjek dari non-clause-nya. Hanya beberapa, ya. Hanya what, who, itu yang paling sering digunakan sebagai conjunction yang diikuti oleh verb langsung. Contoh yang ketiga, whoever is coming to the party must bring a gift. Siapapun yang datang ke pesta itu harus membawa sebuah kado. Nah, non-clause-nya di sini sebagai subjek, ya. Whoever is coming to the party itu subjeknya. Verb intinya yaitu must bring. Verbnya, ya, verb kalimatnya yaitu must bring. Nah, who di sini bisa ditambahkan ever, jadi whoever, whatever itu juga nggak salah, ya. Whoever di sini conjunction sekaligus jadi subjek, kan langsung setelahnya ada verb is coming to the party, adverbnya. Apakah ada subjeknya? Nggak ada, ya. Whoever tersebut yang sekaligus jadi subjek. Contoh pada kalimat pada soal TOEFL.
Bla 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 was on television made me angry. Di televisi membuatku marah. Itu saya munculkan bahasa Indonesianya ya, biar mudah. Tapi di dalam soal TOEFL nanti tidak ada. A. It. B. The story. C. What. D. When. Nah, kalau kita jawab alpha, it, kan sudah ada dua verb, was, met. Jadi kurang tepat ya. Met di sini kan mempunyai objek, jadi verb asli. Verb 2 dia, bukan verb 3. Kalau diikuti PP biasanya verb 3. Jadi di sini verb 2 verb asli. Was-nya juga verb asli. Jadi kita butuh conjunction. The story pun salah. Conjunctionnya antara Charlie dan Delta. Kalau kita pakai Delta harusnya diikuti subjek dan verb. Jadi jawaban yang paling tepat Charlie ya. Dapat segera teman-teman ketahui bahwa kalimat di atas mempunyai dua verb tadi, the was dan met, dan setiap verbnya butuh subjek. Jawaban alpha bravo karena subjek it dan the story tidak bisa menjadi subjek dari dua verbnya was dan made sekaligus. Jawaban delta jelas salah karena when bukanlah sebuah subjek, harus diikuti subjek verb setelah when. Jadi pada jawaban Charlie kata what ya dapat berfungsi sebagai subjek kata kerja was dan juga sebagai konektor kedua klausa di atas. Non-clause-nya what was on television dan merupakan subjek dari made yang mempunyai objek me angry tersebut. Karenanya jawaban yang terbaik itu adalah Charlie. What? Rumus kunci 10, perhatikan tabel berikut ini yang berisi penjelasan dan rumus pembentukan non-clause connector yang sekaligus sebagai subjek. Non-clause connector sebagai subjek ada whoever, what, whatever, which, whichever. Tapi which, whichever itu jarang sekali digunakan karena kebanyakan nanti which, whichever itu digunakan sebagai konektor adjective clause. Sedangkan who dan whatever itu masih sering digunakan sebagai non-clause. Tapi tidak menutup kemungkinan who itu juga sering juga digunakan di adjective clause. Jadi hati-hati ya. Nah, contoh lainnya, I know what happened. What happened? What conjunction yang sekaligus subjek mempunyai verb happen. Non-clause yang berupa objek ya yang diposisikan sebagai objek dari kata kerja know. What happened was great. Nah, what happened non-clause-nya sebagai subjek yang dari kata kerja was. Kita lanjutkan ke latihan kunci 10 structure. Number 1. Environmentalists are earnestly trying to determine blah 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 of the ozone layer over the poles. A is causing the deterioration. B. What the cause of the deterioration? C. What is causing the deterioration? D. The deterioration is causing. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa utama yang belum sempurna, yaitu environmentalists are earnestly trying to determine bla bla bla. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan kata benda atau objek klausa kata benda untuk verb to determine. Poin C adalah jawaban yang tepat karena berisi klausa kata benda atau subjek what
yang sekaligus sebagai subjek ya, klausa conjunctionnya, dan verb is causing. Sedangkan poin E langsung nih, verb ketemu verb determine, verb palsu, meskipun verb palsu langsung ketemu nih. Berarti ada 3 verb nanti, are to determine ya, are trying to determine, dan is causing langsung numpuk di sana. Jadi kurang tepat kita jawab alpha. Kalau Bravo tidak memiliki verb, justru tidak memiliki verb. What because of what diikuti non phrase, terus langsung non phrase langsung lagi dari of the ozone bla bla bla, itu kan non clause lanjutannya, non of non nanti jatuhnya. Jadi kurang tepat Bravo. Delta tidak memiliki konektor jatuhnya, sehingga jawaban alpha, Bravo, dan Delta bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Conjunctionnya what is causing, verbnya the deterioration, itu objeknya. Nah, dihubungkan oleh of the ozone di belakangnya. Nah, jadi sebelum of pun kita bisa meneliti dari sana, sebelum of itu adalah noun ya, kebanyakan. Jadi jawabannya merujuknya ke alpha, Bravo, Charlie tadi. Delta nggak mungkin. Tapi jawaban yang paling tepat adalah Charlie tadi ya. Okay, next, number 2, blah blah blah. Such a challenging science is that all theory is based on observation that cannot be replicated in a controlled environment. A. It is astronomy. B. Astronomy is. C. What makes astronomy? D. Why is astronomy? 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Kalimat ini memiliki verb utama is dan membutuhkan subjek. Klausa kata benda dapat memiliki subjek dari verb is. Untuk menyempurnakan klausa kata benda subjek, dibutuhkan konektor subjek dan verb. Poin C adalah jawaban yang tepat karena berisi konektor ataupun yang sekaligus sebagai subjek, yaitu what dan verb makes. Jadi jawaban Charlie yang tepat, what makes astronomy. Sedangkan kalau kita jawab alpha dan Bravo itu tidak memiliki konektor, padahal sudah ada 3 verb, 4 verb malahan ya, tapi sudah muncul 2 conjunction ya, that. Nah, verbnya is, terus ada is based dan replicated, cannot be replicated, itu verbnya. Sedangkan control itu verb palsu ya, jadi kalau challenging pun verb palsu. Jadi verb aslinya kan is based dan cannot be replicated. Nah, sudah ada 2 conjunction that. Kalau teman-teman munculkan verb lagi alpha, maka harusnya dengan conjunctionnya, berarti alpha salah. Bravo, astronomy is, nambah verb lagi tanpa conjunction juga salah. Sedangkan Delta benar memiliki conjunction, tapi setelah why harusnya subjek verb. Nah, salahnya di sana ya, langsung setelah why is verb langsung, itu kurang tepat. Maka jawaban alpha, Bravo, Delta salah. Ya, Delta itu benar jika kita untuk bertanya why are you coming. Nah, seperti itu why are you coming itu boleh. Tapi kalau untuk di soal TOEFL tidak, untuk bertanya seperti ini ya, tidak ada distractor and written expression untuk berbentuk pertanyaan. Jadi setelah why harusnya subjek dan verb. Next, number 3, although say
seismologists know blah blah blah, they are unable to predict with accuracy when or where a tremor might occur. A. What causes earthquakes? B. What earthquakes? C. Causes earthquakes. D. That the quaking of the earth. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini berisi klausa utama they are unable dan klausa keterangan yang belum sempurna although seismologists know bla bla bla, yang membutuhkan objek untuk menyempurnakannya. Klausa kata benda dapat digunakan sebagai objek dari know, dan klausa kata benda membutuhkan konektor, subjek, dan verb. Tapi bisa juga ya konektornya sebagai subjek sekaligus sebagai subjek. Jadi konektor plus verb langsung bisa. Nah, poin awal adalah jawaban tepat karena berisi konektor yang sekaligus sebagai subjek, yaitu what dan verb causes. Jadi awal yang tepat. Kenapa kita tidak menjawab bravo? Bravo itu adalah conjunction subjek saja, kurang verbnya nanti. Sedangkan Charlie langsung verb dan objeknya jatuhnya nanti. Sedangkan delta that diikuti subjeknya lagi, kurang tepat, kurang verb ya. Jadi jawaban Bravo, Delta, dan Charlie bukan jawaban yang tepat. Number 4, blah blah, in the atmosphere is the temperature falling below freezing. A. Frost is produced. B. Frost produces. C. What produces frost? D. What is frost? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki verb utama is dan membutuhkan subjek. Klausa kata benda dapat jadi subjek dari verb is. Klausa kata benda subjek membutuhkan konektor, subjek, dan verb untuk menyempurnakannya. Poin Charlie adalah jawaban yang tepat karena berisi konektor yang sekaligus sebagai subjek, yaitu what dan verb produces. Sedangkan poin Alpha dan Bravo tidak memiliki konektor klausa kata benda. Ya, hanya terdiri dari subjek dan verb saja. For subjeknya is produced dan produces adalah verbnya. Dan poin Delta memiliki subjek dan verb yang dibalik. Kurang tepat. What conjunctionnya, terus is subjek, verbnya, frost subjeknya, jadi kurang tepat. Maka Alpha, Bravo, dan Delta ketiganya bukan jawaban yang benar. Number 5, is it true blah blah about you? A. What did he say? B. What does he say? C. What is he saying? D. What he say? Nah, di sini sebenarnya yang bukan konektor yang kita bicarakan ya, ini di kunci 9. Oke, kita coba 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Walaupun dalam bentuk pertanyaan, kalimat dengan klausa kata benda tetap terdiri
dari konektor yang diikuti oleh kalimat sempurna yang berisi subjek dan verb, atau langsung verb saja ya. Jawaban yang tepat adalah delta. What he say. Thanks for watching.